Hai, ketemu lagi dengan channel chemistry kita. Nah, kemarin banyak sekali yang request untuk membahas gagasan utama untuk paragraf selanjutnya. Oleh karena itu, kali ini saya akan mengupas tuntas mengenai bagaimana cara menentukan gagasan utama untuk paragraf selanjutnya. Oke, ini tipe soal yang sering keluar juga. Nah, di sini saya ringkas menjadi 4 tahap untuk menentukan gagasan utama pada paragraf selanjutnya. Yang pertama, untuk menentukan gagasan utama dalam paragraf selanjutnya itu silahkan cukup baca paragraf terakhir saja. Nanti dari paragraf terakhir silahkan ditentukan kalimat utama. Penentuan kalimat utama sudah pernah saya bahas di video sebelumnya, bisa dicek lagi. Kemudian dari kalimat utama itu tentunya kita bisa menentukan gagasan pokok atau gagasan utama dari kalimat utama tersebut. Nah, setelah itu, langkah terakhir, silahkan tentukan gagasan yang berkaitan dengan gagasan pada paragraf sebelumnya untuk melanjutkan pada paragraf berikutnya. Intinya seperti ini. Jadi nanti gagasan baru atau gagasan untuk paragraf selanjutnya itu pasti ada hubungan, ada kaitan erat dengan gagasan utama pada paragraf terakhir yang ada dalam suatu teks. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita ke contoh soal. Ini ada contoh soal yang pertama. Pertanyaannya, gagasan utama yang tepat untuk melanjutkan paragraf terakhir pada wacana tersebut adalah yang mana? Oke, nah kita cek, ini adalah paragraf terakhir. Zona kegempaan antara Sulawesi dan Maluku Utara ini diketahui sangat aktif. Lempeng Laut Maluku mengalami subduksi ganda, satu bagian menujam ke arah timur di bawah Halmahera, bagian lainnya ke barat ke bawah lengan Manado atau Sangihe. Gempa kali ini dipicu oleh subduksi yang menujam ke barat, kata Daryono. Gempa bukan suatu hal yang baru di Laut Maluku. Oke, ini bisa kita lihat. Kita tentukan dulu kalimat utamanya. Di sini kalimat utamanya ada campuran antara kalimat awal dan akhir ya, jadi di luar kalimat langsung. Jadi kalimat utamanya di sini ada zona kegempaan antara Sulawesi dan Maluku Utara yang sangat aktif. Nah, di sini kan zona kegempaannya ada di antara Sulawesi dan Maluku Utara. Berarti dengan kata lain dia merujuk pada lempeng Laut Maluku. Kemudian diperkuat lagi dengan gempa itu bukanlah suatu hal yang baru di Laut Maluku. Artinya nanti di paragraf berikutnya kita harus mengupas tuntas atau membahas mengenai zona kegempaan yang berada di Laut Maluku. Karena itu adalah kalimat utama di paragraf terakhir. Selanjutnya kita kupas tuntas mengenai itu yang berkaitan dengan hal itu. Oke, kita akan analisis pilihan ya. Pilihan A, elaborasi atas subduksi ganda pada Laut Maluku. Ini bukan ya, karena dia bukan diambil dari kalimat utamanya. Ini adalah kalimat penjelasnya. B, penggambaran wilayah kegempaan dari wilayah Sulawesi hingga Maluku Utara. Di sini penggambaran wilayah kegempaan. Nah, tapi kan di sini dia dibahas zona kegempaan antara Sulawesi dan Malukunya kan sudah dibahas wilayahnya nih. Di sini merujuknya pada Laut Maluku, berarti dia enggak ya. Pilihan C, penjelasan proses terjadinya gempa akibat subduksi. Bisa saja, cuman di sini kan dia harus jelas ya, gempa akibat subduksi di daerah mana. Di sini kan tidak dijelaskan. Karena di paragraf terakhir dia menekankan adanya gempa yang terjadi di Laut Maluku. D, catatan sejarah zona dan keaktifan gempa di Laut Maluku. Oke, ini bisa jadi karena di sini ada zona dan keaktifan gempa ya. Ini zona kegempaan dan keaktifan gempa di Laut Maluku. Nah, di sini kan kalimat terakhir juga mengatakan mengenai Laut Maluku. Kita simpan dulu. Pilihan E, perbandingan zona kegempaan Laut Maluku dengan wilayah lain. Di sini kita tidak perlu membandingkan zona kegempaan. Karena apa? Karena tidak ada pengantar untuk membandingkan dia dengan wilayah yang lainnya. Jadi, gagasan utama yang tepat untuk melanjutkan paragraf adalah pilihan yang D.
Karena di sini kan dia mengatakan gempa bukanlah suatu hal yang baru di Laut Maluku. Artinya kan kita harus kupas tuntas bagaimana sih catatan sejarah zona dan keaktifan gempa di Laut Maluku itu sendiri. Nah, seperti itu. Kemudian kita ke contoh yang kedua. Nah, di sini ada teks yang sangat panjang. Karena teksnya panjang, saya tidak bisa menampilkan soalnya, jadi saya potong saja. Saya ambil paragraf terakhirnya. Oke, ini adalah paragraf terakhir dari contoh yang kedua. Pertanyaannya tetap sama, apa gagasan utama yang tepat untuk paragraf selanjutnya dari teks tersebut? Oke, kita akan baca dulu. Persoalan kepurbakalaan selalu menjadi perhatian dari waktu ke waktu. Sejak zaman kolonial Belanda, zaman Jepang, dan setelah Indonesia merdeka, institusi kepurbakalaan ini telah berganti nama dan pemimpin, tetapi dengan tugas yang sama. Dari tahun 1942 sampai 1947 bernama Kantor Urusan Barang-Barang Purbakala. Tahun ini bernama Dinas Purbakala di bawah Jawatan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Pengajaran dengan Ketua R. Sukmono, UI, Dinas Purbakala dan Peninggalan Nasional hingga 1964. 1975 bernama Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional dengan tugas dan fungsi menyelenggarakan riset arkeologi. 3 tahun kemudian menjadi Puslit Arkenas, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, dan kini berada di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud. Jelas bahwa masalah kepurbakalaan mendapat tempat di hati warga, termasuk pemerintah kolonial tempo dulu sebagai sejarah peradaban yang menorehkan cerita menarik dan nilai-nilai yang tidak lekang oleh zaman. Oke. Nah, di sini intinya di kalimat utamanya kan ini tadi ya, persoalan kepurbakalaan selalu menjadi perhatian dari waktu ke waktu. Diperjelas lagi, biasanya akan diperjelas lagi di kalimat akhir. Jelas bahwa masalah kepurbakalaan mendapat tempat di hati warga, termasuk pemerintah kolonial tempo dulu. Nah, intinya dia membicarakan mengenai masalah kepurbakalaan yang menjadi perhatian dari waktu ke waktu karena dia mendapat tempat di hati warga, baik dari tempo dulu sampai sekarang karena kan dia dari waktu ke waktu. Oke. Berarti nanti gagasan utama berikutnya harus membicarakan mengenai kepurbakalaan ini, masalah kepurbakalaan ini yang dia masih diperhatikan dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Oke, kita akan cek pilihan A. Nilai kultural leluhur yang mendapat perhatian pemerintah kolonial Belanda diwariskan hingga kini seperti sikap toleransi. Oke, di sini kan ada nilai kultural leluhur ya, berarti nilai budaya dari leluhur, nilai kepurbakalaannya. Dia mendapat perhatian dari pemerintah kolonial Belanda, berarti kan pemerintah tempo dulu hingga kini. Berarti kan dia bisa jadi, kita simpan dulu. Pilihan B, para peneliti mempublikasikan hasil riset ke jurnal dan menyosialisasikan hasil riset agar publik peduli pada hasil peradaban leluhur. Oke. Di sini tadi dia tidak ada kata para peneliti mempublikasikan hasil ke jurnal ya, berarti ini tidak. Pilihan C, ke depan riset ditargetkan berperan dalam pembangunan berkelanjutan dan membumikan hasil risetnya. Nah, ini sangat tidak berhubungan sama sekali. D, POS dengan landasan pemikirannya yang tetap aktual dan mendekatkan institusi purbakala kepada warga. Ini dia tiba-tiba ada POS. Oke, salah ya. Pilihan E lewat SK Mendikbud nomor 79 tahun 1975 tentang pembentukan Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional. Badan ini bertugas melakukan riset arkeologi. Oke, ini juga tidak ya, tidak membahas mengenai tugas
riset arkeologi. Oke, sehingga gagasan utama yang mungkin adalah pilihan yang A, karena dia masih berhubungan dengan gagasan utama pada paragraf terakhir. Oke, contoh yang ketiga, di sini teksnya juga panjang. Jadi saya potong langsung ke paragraf terakhir. Apa gagasan utama yang tepat untuk paragraf selanjutnya? Oke, di sini pertanian juga mengakibatkan pembunuhan. Petani harus menjaga sawah dan kebunnya dari serbuan hama yang merusak tanaman, mengakibatkan gagal panen, menciptakan kelaparan, dan merugikan petani secara ekonomi. Untuk mengatasi hama, mereka menggunakan berbagai macam cara yang dapat mengakibatkan kematian kepada hewan-hewan yang menjadi pengganggu tanaman pangan. Oleh sebab itu, vegetarian pun tidak sepenuhnya bebas dari pembunuhan. Ini yang dimaksud dengan pembunuhan tidak langsung. Saat ini telah banyak teknik untuk mengurangi pembunuhan tidak langsung tersebut. Tidak ada keuntungan ekonomi yang didapat dari kematian ini karena para petani tidak mendapatkan uang dari hewan dan serangga yang mati. Dengan bervegetarian, seseorang tidak menjadi bagian dari hukum permintaan dan penawaran daging. Bagi seorang Buddhis, baik berumah tangga maupun monastik, ini berarti dia tidak berada dalam rantai pembunuhan tersebut. Ia tidak menjadi konsumen yang turut menikmati keuntungan dari penderitaan dan kematian hewan yang disembelih. Dengan berpraktik vegetarian, seorang Buddhis menghindari dari melakukan karma tidak baik, dari mendorong terjadinya pembunuhan karena dia tidak menjadi bagian dari permintaan daging. Hal ini sesuai dengan praktik sila pertama secara lebih luas, karena ini bervegetarian berarti tidak menyebabkan makhluk apapun terbunuh dan tidak menyetujui pembunuhan atas mereka. Kalimat utamanya ada di kalimat terakhir ya. Di sini kan dia mengatakan hal ini sesuai dengan praktik sila pertama secara lebih luas, karena ini bervegetarian tidak menyebabkan makhluk hidup apapun terbunuh dan tidak menyetujui pembunuhan atas mereka. Jadi kalau bingung, biasanya nanti intinya kita akan melanjutkan kalimat terakhir lah ya. Dari kalimat terakhir kita dapatkan inti apa. Nah, kita akan ambil dia sebagai gagasan utama untuk paragraf selanjutnya. Di sini di kalimat utama yang terletak di kalimat terakhir ini, dia mengatakan bahwa dengan bervegetarian berarti tidak menyebabkan makhluk hidup apapun terbunuh dan tidak menyetujui pembunuhan. Jadi dengan bervegetarian berarti tidak menyebabkan makhluk apapun terbunuh, intinya seperti itu. Oke, pilihan A, vegetarian sebagai upaya mengurangi pembunuhan langsung. Oke, ini ada vegetarian, ada upaya mengurangi pembunuhan langsung. Bisa jadi kita simpan dulu. Pilihan B, perbedaan pembunuhan langsung dan tidak langsung. Tidak ya, kita tidak membicarakan mengenai perbedaannya. Pilihan C, dampak vegetarian terhadap permintaan dan penawaran. Kita juga tidak membicarakan dampaknya. Pilihan D, berkurangnya penangkapan hewan akibat munculnya vegetarian. Di sini bukan berkurangnya penangkapan hewannya yang dibicarakan, tapi dengan vegetarian itu tidak menyebabkan makhluk apapun terbunuh dan tidak menyetujui pembunuhan atas mereka. Oke, jadi intinya di pembunuhan ya, bukan penangkapan hewan. Pilihan E, vegetarian tidak memberikan dampak apapun bagi kehidupan. Ini jelas bukan. Sehingga gagasan utama untuk contoh yang ketiga ini adalah pilihan yang A. Nah, itu secara singkat saja untuk bagaimana cara menentukan gagasan utama di paragraf selanjutnya. Nah, agar lebih terlatih lagi menentukan gagasan utama pada paragraf berikutnya, di sini ada latihan. Silahkan dicoba latihan ini. Nanti kalau sudah menemukan jawabannya, silahkan ditulis di kolom komentar. Nanti kalau sudah banyak yang menjawab, akan saya berikan kunci jawabannya. Ada 2 soal. Soal yang pertama, nanti bisa di-post ya videonya. Gagasan utama yang tepat untuk melanjutkan paragraf terakhir pada wacana tersebut apa? Ini silahkan dibaca dan dianalisis. Kemudian itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ide pokok yang tepat untuk melanjutkan teks tersebut adalah apa? Jadi sama ya, gagasan utama untuk melanjutkan teks itu apa?
Oke, cukup sekian untuk pembahasan cara menentukan gagasan utama pada paragraf selanjutnya. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. See you.